Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah farmakologi klinik pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul obat-obat pada sistem endokrin. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama ada Anissa Melani, Elizabeth Kartika Putri, saya sendiri Fadjatul Jannah, kemudian ada Valia Aisyah Salam, Hana Sajidah, Mukhairani Azmi, Rani Mulyani, Kofifatun Najmi, serta Triaret Novinasti. Baiklah, materi yang pertama tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang bekerja dengan cara perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi interna yang mengirim hasil sekresinya yang beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati saluran atau duktus. Permukaan kelenjar menempel pada dinding stenoid atau kapiler darah. Hasil sekresi dari kelenjar adalah hormon. Obat sistem endokrin adalah obat yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi interna yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah dan cairan limfa. Dalam buku farmakologi yang berjudul A Pathophysiology Approach Obat Gangguan Endokrin, yang pertama ada obat gangguan kelenjar pituitari, obat gangguan kelenjar tiroid, obat gangguan kelenjar adrenal, dan yang terakhir ada obat diabetes mellitus. Baiklah, saya Rani Mulyani akan melanjutkan penyampaian materinya. Selanjutnya kita bahas ke submaterinya. Submateri akan dibahas yaitu ada 3. Yang pertama obat diabetes, yang kedua obat tirostatika, dan yang ketiga obat hormon, yaitu progesteron, estrogen, dan androgen. Kita masuk ke submateri yang pertama yaitu obat diabetes. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang dapat ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Diabetes mellitus timbul karena defisiensi sintesis dan sekresi insulin terhadap kerja insulinnya. Diagnosis diabetes mellitus ditegakkan dengan mengukur kadar glukosa darah puasa dan 2 jam setelah makan. Berdasarkan klasifikasinya, diabetes mellitus dibedakan menjadi 2, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini yang bergantung pada insulin, timbulnya karena defisiensi insulin akibat pengrusakan autoimun sel beta pankreas. Diabetes tipe 1 ini membutuhkan pemberian insulin. Dan yang kedua yaitu tipe 2 yang tidak bergantung pada insulin. Timbulnya karena penurunan sekresi insulin atau resistensi periferal terhadap kerja insulin. Selanjutnya ada penggolongan obat diabetes mellitus. Yang pertama penggolongan obat diabetes mellitus ini ada sulfonylurea, yang kedua ada biguanida, dan yang ketiga ada thiazolidinedione, yang keempat ada glukosidase inhibitor, yang kelima ada dipeptidylpeptidase 4 inhibitor, dan yang keenam ada terapi insulin. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penggolongan obat dari diabetes mellitus. Yang pertama kita akan membahas tentang sulfonylurea. Mekanisme dari obat ini yaitu meningkatkan sekresi insulin pada sel beta pankreas. Kontraindikasinya itu semua golongan obat sulfonylurea dapat menyebabkan hipoglikemia, tetapi hal ini jarang terjadi, biasanya terjadi pada kelebihan dosis. Selanjutnya itu ada indikasi untuk pasien yang tidak kelebihan berat badan dan yang tidak dapat mengkonsumsi metformin. Dan hati-hati pada pasien lansia. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan pada gastrointestinal seperti mual, muntah, diare,
dan dapat menyebabkan hepatitis dan kegagalan fungsi hati, meskipun itu jarang terjadi. Contoh obat dari golongan sulfonilurea itu ada glimepirid, glibenclamid, gliquidon, glipzin, tolbutamide, dan ada chlorpromazin yaitu yang beredar ada 100 mg dan 500 mg. Golongan kedua yaitu ada biguanida, contoh obatnya itu ada metformin. Mekanisme dari obat ini yaitu mengurangi proses glikoneogenesis atau pembentukan glukosa dari senyawa dan karbohidrat dan meningkatkan sensitivitas insulin terhadap glukosa. Indikasinya itu pada diabetes mellitus tipe 2, monoterapi atau kombinasi dengan antidiabetes oral lain, dan DM tipe 1 dan 2 kombinasi dengan insulin. Untuk kontraindikasinya itu ada koma diabetes, ketosidosis, kerusakan ginjal dan penyakit luar kronik, gagal jantung, alkoholik, hipoksia, shock, dan kehamilan. Untuk efek sampingnya itu ada gangguan sistem pencernaan seperti logam. Dan untuk dosisnya itu ada 500 mg, 2-3 kali sehari, maksimal 3 gram per hari. Diminum sebelum atau sesudah makan. Untuk golongan ketiga yaitu ada thiazolin dindion. Mekanisme dari golongan obat ini yaitu meningkatkan sensitivitas insulin di otot, hati, dan jaringan lemak. Indikasinya itu dapat digunakan bersamaan sulfonilurea atau insulin atau metformin untuk penurunan glukosa darah. Efek sampingnya itu gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan pertambahan berat badan, hipoglikemia, anemia, dan udem. Contoh obatnya itu ada troglitazon, rosiglitazol. Yang keempat yaitu ada glukosidase inhibitor. Mekanisme dari penggolongan obat ini yaitu menghambat absorpsi glukosa dengan cara menghambat perubahan dipolisakarida menjadi monosakarida yang dibantu oleh enzim alfa-glukosidase yang dihasilkan oleh mukosa duodenum. Untuk indikasinya itu memecah karbohidrat menjadi partikel gula yang sangat kecil, kemudian glukosa tersebut diserap oleh organ dan digunakan sebagai energi. Untuk kontraindikasinya itu pemakaian dosis tinggi bisa menyebabkan penyerapan yang tidak memadai. Untuk efek sampingnya itu dapat meningkatkan gas dalam perut, rasa masuk angin, dan diare. Contoh obatnya itu ada acarbose. Dalam tablet itu ada 50 dan 10 mg. Selanjutnya yaitu dipeptidil peptidase 4 inhibitor, di mana mekanisme kerjanya yaitu mengurangi peningkatan glukagon dan juga merangsang sekresi insulin. Indikasinya yaitu mengurangi pemecahan glukosa di hati sehingga tidak dilahirkan di dalam darah ketika kadar gula sedang tinggi. Efek sampingnya yaitu menekan rasa lapar atau nafsu makan sehingga tidak dapat menaikkan berat badan. Untuk kontraindikasinya yaitu dapat mengakibatkan pankreatitis atau radang pada pankreas. Contoh obatnya yaitu sitagliptin, sagagliptin, linagliptin, dan alogliptin. Dan obat terakhir yaitu terapi insulin, di mana mekanisme kerjanya yaitu dengan meningkatkan simpanan lemak maupun glukosa sebagai sumber energi dalam sel sasaran khusus, serta mempengaruhi pertumbuhan sel dan fungsi metabolisme berbagai jenis jaringan. Indikasinya yaitu untuk diabetes mellitus tipe 1. Baik, pada tabel dapat kita lihat jenis-jenis dari insulin. Nah, jenis-jenis insulin ini dapat kita bedakan berdasarkan dari onset, kemudian dari puncak efek, dan lama kerja dari obat tersebut. Ada obat yang memberikan onset yang cepat, namun lama kerjanya itu singkat, ataupun sebaliknya. Sehingga penggunaan dari terapi insulin ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan penderita diabetes mellitus tersebut. Selanjutnya yaitu obat tiroidstatika.
di mana obat tiroid statika ini merupakan obat yang digunakan untuk menyembuhkan kelainan kelenjar tiroid, seperti hipotiroid dan hipertiroid. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini merupakan sebuah organ kecil yang terdiri dari dua lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea, dan dihubungkan dengan secarik jaringan tiroid yang disebut isthmus. Di bawah pengaruh hormon TRH dari hipotalamus, hipofisis mensekresikan TSH, selanjutnya menstimulir tiroid untuk mensekresi hormonnya, yaitu liuteronin atau T3 dan tiroksin atau T4. Sekresi TRH distimulasi oleh neurohormon noradrenalin. Sekresi TSH dihambat oleh somatostatin. Selanjutnya yaitu hipotiroid. Hipotiroid merupakan malfungsi kelenjar tiroid yang ditandai dengan kurangnya produksi dari hormon tiroid T3 dan T4. Hipotiroid terjadi akibat malfungsi kelenjar tiroid, hipofisis, dan hipotalamus. Apabila disebabkan oleh malfungsi kelenjar tiroid, maka kadar HT yang rendah disertai oleh peningkatan kadar TSH dan TRH karena tidak adanya umpan balik negatif oleh HT pada hipofisis anterior dan hipotalamus. Bila hipotiroid terjadi akibat malfungsi hipofisis, maka kadar HT yang rendah disebabkan oleh rendahnya kadar TSH. TRH dari hipotalamus tinggi karena tidak adanya umpan balik negatif baik dari TSH maupun HT. Hipotiroid yang disebabkan oleh malfungsi tersebut akan menyebabkan rendahnya kadar HT, TSH, dan TRH. Selanjutnya yaitu pengobatan hipotiroid. Yang pertama itu ada levotiroxin, di mana indikasinya untuk mengobati hipotiroid. Dosisnya itu untuk dewasa, dosis awalnya 50-100 mg per hari. Dosis dapat ditambah sebanyak 25-50 mikrogram setelah 3-4 minggu sesuai dengan respon dan kondisi pasien, hingga jumlah hormon tiroid normal. Dosis perawatan 100-200 mg. Selanjutnya kalau untuk bayi baru lahir, dosis awalnya itu 10-15 mikrogram per kilogram BB per hari. Dosis dapat disesuaikan setiap 4-6 minggu. Jika untuk bayi usia 0,0-3 bulan itu 10-15 mikrogram per kilogram BB per hari. Untuk bayi usia 3-12 bulan itu 6-10 mikrogram per kilogram BB. Anak usia 1-5 tahun itu 5-6 mikrogram. Kalau untuk anak usia 6-12 tahun itu 4-5 mikrogram, serta anak usia lebih dari 12 tahun itu 2-3 mikrogram per kilogram BB. Remaja yang telah memasuki masa pubertas itu mengikuti dosis dewasa. Efek samping dari obat ini dapat berupa berat badannya turun, sakit kepala, kaki kram atau nyeri sendi, muntah, demam, diare, perubahan siklus menstruasi, rambut rontok, nafsu makan bertambah, dan tremor. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Mekanisme kerja dari obat ini merupakan obat ini dapat mengikat protein reseptor tiroid dalam inti sel, kemudian menyebabkan efek metabolik melalui kontrol transkripsi DNA dan sintesis protein. Levotiroxin ini akan menggantikan atau menambah hormon tiroid alami yang biasanya diproduksi oleh kelenjar tiroid. Dengan demikian, obat ini dapat membantu fungsi tubuh yang berkaitan dengan pertumbuhan dan energi yang dikelola oleh hormon tiroid. Selanjutnya yaitu liuteronin atau sitomel, di mana indikasinya itu dapat mengatasi hipotiroid atau kurangnya hormon tiroid dalam tubuh. Dosis untuk dewasa, di mana dosis awalnya itu 25 mikrogram per hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 60-75 mikrogram per hari yang dibagi menjadi 2-3 dosis. Kalau untuk anak-anak, dosis awalnya 5-5 mikrogram per hari. Dosis dapat ditingkatkan tiap 3-4 hari sampai tercapai respon terapi yang diinginkan. Untuk dosis pemeliharaannya, anak usia kurang dari 1 tahun itu 20 mikrogram per hari. Anak usia 1-3 tahun itu 20 mikrogram per hari juga. Anak usia besar, anak usia lebih dari 4 tahun itu 25-75 mikrogram per hari. Kalau untuk lansia itu 5 mikrogram per hari. Dosis dapat ditingkatkan sebanyak 5 mikrogram tiap 2 minggu. Di mana mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja dengan cara menyediakan hormon tiroid ketika kelenjar tiroid tidak berfungsi secara normal.
Efek sampingnya berat badan turun, sakit kepala, kaki kram atau nyeri sendi, muntah, demam, diare, perubahan siklus menstruasi, rambut rontok, nafsu makan bertambah, dan tremor. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Baik, yang selanjutnya itu ada hipertiroid. Hipertiroid adalah kondisi klinis yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi hormon tiroid dalam jaringan akibat peningkatan sintesis kelenjar tiroid berupa pelepasan hormon tiroid endogen atau eksogen. Pada hipertiroid, konsentrasi TSH plasma menurun karena TSI atau thyroid stimulating immunoglobulin yang berikatan dengan reseptor membran mengikat TSH. TSI ini menyerang aktivasi KAMP dalam sel. Dengan hasil akhirnya terjadi hipertiroid. Karena itu, pada pasien hipertiroid konsentrasi TSH menjadi menurun, sedangkan konsentrasi TSI menjadi meningkat. Selanjutnya ada zat antitiroid atau tiroid statika. Zat yang berkhasiat menekan produksi hormon tiroid khusus digunakan pada keadaan hiperfungsi, yang mana kelenjar tiroid ini sering disertai peningkatan sekresi tiroksin. Keadaan ini itu sering disebut dengan hipertiroidisme, hipertirosis, dan tireotosikos. Yang mana pada zat antitiroid ini memiliki beberapa penggolong. Yang pertama itu ada tionamida, yang mana tionamida ini ada karbimazol, tiamazol, dan propiltiorasil. Lalu yang kedua itu ada iod dan iodida, yang ketiga ada iod radioaktif, dan yang keempat ada propanolol. Lalu selanjutnya ada antitiroid. Pada antitiroid ini, penghambat fungsi kelenjar tiroid dapat menimbulkan perbesaran kelenjar yang disebut dengan goiter. Pada faktor yang berperan dalam terbentuknya goiter. Goiter ini antara lain yang pertama itu ada defisiensi iodium, yang kedua kelebihan suatu jenis mineral dalam minuman, yang ketiga ada terlalu banyak suatu jenis makanan dalam sehari-hari, dan yang terakhir itu pengaruh musim dan suhu serta keadaan kesehatan yang buruk. Lalu yang terakhir Lalu pada zat antitiroid ini memiliki indikasi yang mana antitiroid itu digunakan untuk pengobatan hipertiroidisme, baik untuk mengatasi gejala klinis sambil menunggu remisi spontan maupun sebagai persiapan operasi. Lalu yang kedua ada mekanisme kerja antitiroid. Antitiroid ini menghambat sintesis hormon tiroid dengan jalan menghambat proses pengikatan iodium pada residu tirosil dari tiroglobulin. Adanya hambatan terhadap enzim peroksidase sehingga oksidasi ion iodida dan gugus iodotirosil terganggu. Selain menghambat sintesis hormon, propiltiorasil ternyata juga menghambat dioidinasi tiroksin menjadi triiodotironin di jaringan perifer, sedangkan metimazol tidak memiliki efek ini. Lalu pada zat antitiroid ini memiliki efek samping yang mana ada demam, agranulocytosis, ikterus, atralgia, mialgia, gejala saluran cerna, dan limfadenopati. Adapun obat untuk hipertiroidisme itu yang pertama ada propiltiorasil atau sering disebut dengan propasil, di mana dosisnya itu 50.400 mg per hari. Untuk dosisnya itu lebih tinggi untuk krisis tiroid. Untuk pemakaian dan pertimbangan propasil ini digunakan untuk hipertiroidisme, penyakit Graves, menghambat konversi perubahan T4 menjadi T3, mula kerja berhari-hari hingga berminggu-minggu. Untuk metimazol ini dosisnya adalah 15 hingga 60 mg dalam dosis terbagi. Pemakaian dan pertimbangannya ini untuk hipertiroidisme. Dia itu bekerja dengan menghambat sintesis hormon tiroid mula kerja 1 minggu. Lalu untuk iodin atau larutan iodin kuat atau dengan sering disebut dengan larutan Lugol, dosisnya itu 2 hingga dengan 6 tetes, di mana pemakaian dan pertimbangan untuk hipertiroidisme. Lalu untuk mengurangi ukuran dan vaskularisasi kelenjar tiroid. Adapun untuk penggunaannya itu digunakan dengan cara mengencerkan obat dan berikan setelah makan pakai sedotan untuk menghindari adanya ternoda di gigi.
Lalu untuk iodida ini adalah obat tertua untuk hipertiroidisme sebelum ditemukan macam anti-tiroid lain. Meskipun iodida ini diperlukan dalam jumlah kecil untuk biosintesis hormon tiroid, dalam jumlah berlebihan, iodida itu dapat menyebabkan goiter dan hipertiroidisme pada orang sehat. Pemberian iodida pada penderita hipertiroid menghasilkan efek terapi yang nyata. Jadi, dalam hal ini, iodida itu dapat menekan fungsi tiroid. Adapun yang pertama, iodium itu diperlukan untuk biosintesis hormon tiroid. Lalu iodida itu digunakan untuk menghambat proses transport aktifnya sendiri ke dalam tiroid. Dan bila iodium di dalam tiroid terdapat dalam jumlah cukup banyak, terjadi hambatan sintesis iodotiolin dan iodotirosin. Untuk natrium iodida dan kalium iodida, ini biasa diberikan dalam bentuk kapsul, tablet, ataupun larutan jenuh di dalam air. Dosis sehari cukup 3 kali dengan 0,3 ml. Larutan Lugol atau campuran larutan iodium dengan kalium iodida dalam air sering dipakai di dalam klinik, dan terdapat efek samping di antaranya ada hipersensitivitas terhadap iodida atau sediaan yang mengandung iodium, rasa logam dan terbakar di dalam mulut dan tenggorokan, serta perangsangan selaput lendir pada intoksikasi iodida atau iodisme. Lalu terdapat peradangan faring, laring, dan tonsil serta kelainan kulit ringan sampai acneiform berat atau erupsi yang fatal disebut dengan ioderma. Kemudian untuk iritasi saluran cerna disertai perdarahan. Masuk ke iodium radioaktif. Iodium radioaktif ini adalah radiasi oleh suatu unsur radioaktif dipancarkan sinar alfa atau inti helium, sinar beta atau elektron, dan sinar gamma atau gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan sinar X, di mana dalam jaringan yang dilewati sinar radioaktif terjadi ionisasi. Elektron dilepaskan oleh molekul yang terkena radiasi sehingga terbentuk ion positif dan partikel ion negatif. Oleh sebab itu, proses radiasi tersebut dinamai dengan radiasi ionisasi. Ionisasi dan perubahan molekul di dalam sel menyebabkan perubahan fungsi sel tersebut. Karena eratnya hubungan metabolisme iodium dengan fungsi tiroid, maka iodium radioaktif banyak digunakan untuk penyelidikan tiroid, termasuk diagnosis dan terapi penyakit tiroid. Baiklah, saya Fali Aisyah Salam akan melanjutkan materi yaitu paratiroid. Kelenjar paratiroid mensekresikan hormon paratiroid. Fungsinya itu mengatur kadar kalsium di dalam darah, menurunkan kalsium serum, merangsang pelepasan PTH. Kalsitonin menurunkan kadar kalsium serum dengan meningkatkan ekskresi kalsium melalui ginjal. Mengobati hipoparatiroidisme, kalsitonin sintetik untuk pengobatan hiperparatiroidisme. Hipokalsemia, kekurangan kalsium serum, dapat disebabkan oleh defisiensi PTH, defisiensi vitamin D, ginjal, dan terapi diuretik. Obat hipoparatiroidisme itu kalsifediol, kalderol, dosis PO 50-100 mikrogram per hari. Pemberian dan pertimbangan untuk penyakit tulang akibat penyakit ginjal kronik dan dianalisis ginjal. Kategori kehamilan C. Kalsiteriol, rokaltrol, dosis PO 0,25 mikrogram per hari. Pemberian dan pertimbangan untuk pseudohipoparatiroidisme, hipoparatiroidisme, dan penyakit ginjal kronik. Kategori kehamilan itu C. Obat hipoparatiroidisme itu kalsifediol, kalderol, dosis PO 50-100 mikrogram per hari. Pemberian dan pertimbangan untuk penyakit tulang akibat penyakit ginjal kronik dan dianalisis ginjal. Kategori kehamilan C. Selanjutnya itu ada kalsiterol, rokaltrol, dosis PO 0,25 mikrogram per hari. Pemberian dan pertimbangan untuk pseudohipe. Selanjutnya itu ada ergokalsiferol, drisdol, dosis PO
50.000 sampai 200.000 international unit per hari. Pemakaian dan pertimbangan untuk hipoparatiroidisme dan rickets. Dosis lebih tinggi mungkin diperlukan untuk rickets yang resisten terhadap vitamin D. Sediaan yang beredar itu antihipotiroidisme, Euthyrox, levothyroxine 50 mg, 100 mg, Lodipine Ultra, levothyroxine, thyroxine NA 50 mikrogram dan 100 mikrogram. Thyrox Duotap atau levothyroxine NA 100 mikrogram. Selanjutnya itu antihipertiroidisme, Deomercazole, Carbimazole 5 mg. Pemberian pada ibu hamil dengan virotoksikosis harus dalam dosis kecil dan dihentikan 3-4 minggu sebelum melahirkan. Dosis awal sehari 20-60 mikrogram, kasus ringan sehari 5-10 mikrogram, kasus sedang sehari 30 mikrogram, kasus berat sehari 40-60 mikrogram, diberikan dalam beberapa dosis terbagi. Untuk pemeliharaan sehari 5-15 mikrogram. Selanjutnya itu ada obat hormon, estrogen, progesteron, dan androgen. Selanjutnya yaitu hormon estrogen, yang mana estrogen ini merupakan suatu hormon yang disintesis dalam berbagai jaringan. Nah, pada wanita yang normal, tidak hamil, estrogen ini disekresi oleh ovarium. Walaupun dalam jumlah kecil, dia juga dapat disekresi oleh korteks adrenal. Nah, estrogen ini digunakan dalam terapi, terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu zat-zat steroida dan juga zat-zat non-steroida. Yang mana zat-zat steroida terdiri atas estradiol, estron, dan estriol. Dan derivat sintesisnya yaitu etil estradiol, mestranol, dan juga emimestrol. Sedangkan zat-zat non-steroida terdiri atas dietilstilbertrol, dienestrol, dan fosferol. Yang mana mekanisme kerja dari estrogen ini yaitu membantu pengaturan hormon relasing yang ada di hipotalamus, membantu perkembangan serta pematangan di ovum, dalam ovarium, dan merangsang perkembangan dari endometrium. Nah, efek-efek samping yang terjadi yaitu adalah efek feminisasi, tromboemboli, kanker endometrium, pendarahan secara tidak teratur, udema, serta naiknya berat badan. Nah, selanjutnya itu hormon progesteron, yang mana hormon progesteron ini digunakan untuk membantu pengaturan siklus menstruasi dan ovulasi atau pembuahan dari sel telur. Nah, progesteron adalah preparat hormon yang dapat digunakan untuk terapi penggantian hormon bersama estrogen selama berakhirnya siklus menstruasi. Nah, mekanisme kerja dari obat progesteron yaitu progesteron ini bekerja dengan menebalkan endometrium atau dinding rahim supaya bisa menerima sel telur yang sudah dibuahi pada waktu yang sama. Nah, hormon ini juga memberi sinyal agar tubuh tidak berovulasi. Jika tidak ada pembuahan, maka korpus luteum akan rusak dan kadar hormon progesteron tersebut akan menurun. Selanjutnya itu adalah hormon androgen. Nah, yang mana obat-obat androgen ini yaitu testosteron undecanoat adalah ester oral aktif, sebagian diserap oleh sistem limfa bersama lemak dan diangkut ke sirkulasi besar. Yang kedua mesterolon, dan yang ketiga yaitu prasteron atau DHEA, yang dianggap hormon anti menua yang dapat meningkatkan sistem imun, libido, meningkatkan dari penyakit kanker dan diabetes. Lalu, mekanisme dari androgen ini sendiri yaitu androgen menggunakan mekanisme defensif untuk tulang melalui sel osteoblastis Karstati yang akan menyebabkan proliferasi prekursor osteoblast, yang mana akan mensekresi RAN-KL untuk memacu proliferasi dan aktivasi dari osteoklas dan akhirnya menyebabkan osteoporosis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang obat-obat pada sistem endokrin. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.